Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Grea Nur Fadila dengan NIM 221011060077. Dosen pengampu mata kuliah Enci Dr. Randa Jeni Imbang, Magister Hukum, dan Enci Vince Watak, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Untuk pengertiannya, bahasa lugas adalah bahasa yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Sementara itu, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Beberapa contoh dari genre makro yaitu artikel jurnal, brosur, berita, iklan, dan lain-lain. Di dalam genre makro terdapat juga subgenre yang disebut genre mikro. Genre makro tidak dapat tersusun jika tidak ada genre mikro. Beberapa contoh dari genre mikro yang bisa disematkan ke genre makro yaitu ada laporan, prosedur, deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan lain-lain. Apakah kamu tahu Indonesia telah beberapa kali mengalami penyempurnaan ejaan? Ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen yang dipakai sejak tahun 1901 dan yang kedua yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Dan yang terakhir ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB yang diluncurkan pada tahun 26 November 2015. PUEB ini masih kita gunakan sampai sekarang. Kita masuk pada kaidah-kaidah kebahasaan. Menurut Taufikur Rahman dan Hamidullah Ibda dalam buku berjudul Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan, kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman bahasa. Nah, dalam penulisan teks genre makro harus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa-apa saja? Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang harus diikuti dalam penulisan genre makro. Yang pertama ada penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada orang lain. Sebuah kalimat bisa dikatakan efektif apabila dapat memenuhi syarat-syarat kalimat efektif. Nah, syarat-syarat kalimat efektif itu yaitu ada kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Yang kedua yaitu keruntutan paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Nah, suatu paragraf harus menyajikan informasi secara urut, sehingga pembaca mudah mengikuti alur pemikiran penulis. Paragraf dikatakan runtut apabila antara paragraf 1 dengan paragraf kedua memiliki keterkaitan. Yang ketiga, penggunaan atau pemilihan kata atau diksi yang tepat. Penggunaan diksi yang tepat akan memudahkan seseorang untuk menerima dan memahami dengan jelas maksud dari informasi atau cerita. Berikut adalah contoh kalimat yang memiliki diksi yang tepat dan tidak. Yang pertama yaitu menurut info perakiraan cuaca kemarin, hari ini mendung.
Nah, kalimat ini salah. Yang benar adalah menurut info perkiraan cuaca kemarin, hari ini mendung. Terus yang keempat ada penggunaan tanda baca yang cermat dan tepat. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD. Ada 15 tanda baca yang biasa digunakan dalam penulisan, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku-siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Nah, kesimpulan dari materi ini, pada saat membuat teks dalam genre makro, kita harus menggunakan bahasa yang lugas dan memuat kaidah-kaidah kebahasaan agar informasi yang kita berikan bisa tersampai dengan jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada penggunaan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam literasi.